Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Setiani, NIM C2417006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis logam berat timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Let's get started. Kerang merupakan salah satu komoditi perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Perairan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk produksi kerang. Kijing Taiwan atau Anodonta Wudiana termasuk jenis kerang air tawar yang telah dikonsumsi masyarakat Situ Gede sebagai salah satu alternatif sumber protein. Salah satu sifat kijing adalah filter feeder, yang diduga merupakan penyebab tercemarnya kijing tersebut. Hal merugikan dapat terjadi pada masyarakat Situ Gede bila mengonsumsi kijing yang ternyata telah tercemar. Salah satu bahan pencemar yang sering terdapat pada hewan filter feeder adalah logam berat, antara lain timbal dan tembaga. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk mengetahui kandungan logam berat suatu organisme perairan sebelum organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia. Tujuan praktikum ini adalah menganalisis kandungan logam berat, timbal, dan juga tembaga pada daging kijing Taiwan atau Anodonta Wudiana dari perairan Situ Gede dan juga Situ LSI. Praktikum lapang ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 13.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat dilaksanakannya praktikum lapang ini yaitu di perairan Situ Gede, Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum lapang adalah sebagai berikut. Prosedur kerja lapang. Dilakukannya penentuan titik sampling yaitu di inlet, tengah, dan juga di outlet. Pada setiap titik dilakukan pengambilan sampel sedimen menggunakan Ekman Grab. Dilakukan pengukuran kualitas air menggunakan termometer untuk mengukur suhu perairan, pH meter untuk mengukur derajat keasaman, dan deometer untuk mengukur kadar oksigen terlarut. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel ikan menggunakan jala. Prosedur analisis lab. Setelah proses sampling telah dilaksanakan, sampel sedimen pada sampel ikan yang telah didapatkan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses handling. Kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen atau kotoran-kotoran yang lainnya. Kijing dibedah untuk diambil dagingnya, kemudian daging yang telah dipisahkan dari cangkangnya dibungkus dengan aluminium foil lalu disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Sampel ikan yang sudah diambil kemudian diidentifikasi jenisnya. Kemudian ikan diambil dagingnya dengan cara difilet. Berikut merupakan proses handling ikan. Yang pertama, sisik dibersihkan menggunakan ujung pisau kemudian dibilas. Kulit di bagian pangkal kepala dipegang dengan penjepit atau tang dan ditarik ke arah ekor. Kulit di kedua sisi sirip punggung disayat dari bagian atas kepala hingga pangkal ekor. Kemudian dibuat potongan panjang di belakang penutup insang dan di sepanjang perut dari pangkal sirip dada ke ekor. Dilakukan sayatan tunggal dari belakang penutup insang ke arah anus dan dibuat di kedua sisi ikan. Selanjutnya daging ikan dilepaskan. Daging ikan yang didapatkan dibungkus aluminium foil dan disimpan di lemari pendingin agar tidak terjadi pembusukan ikan. Berikut merupakan analisis data yang dilakukan. Yang pertama, kita menghitung MY atau meat yield. Yang kedua, kita menghitung BCI atau Body Condition Index. Yang ketiga, kita menghitung STI atau Soft Tissue Index. Yang keempat, kita melakukan perhitungan faktor biokonsentrasi atau BCF. Dan yang kelima, kita menghitung tentang batas aman konsumsi dalam 1 minggu. Yang pertama dihitung adalah MWI, di mana untuk asumsi berat badan orang dewasa rata-rata 50 kg dan berat badan anak-anak rata-rata 15 kg per minggu. Nah, PTWI ini merupakan angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan lembaga pangan, misalnya SNI, dalam satuan miligram per kilogram berat badan. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan MWI, maka kita menghitung MTI atau maksimum tolerable intake, di mana MWI yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan CT.
CT itu merupakan konsentrasi logam berat yang ditemukan pada organisme yang dianalisis. Nah, organisme ini yaitu Kijing Taiwan. Berikut merupakan tabel hasil perbandingan logam berat Cu dan logam berat Pb. Pada kandungan Pb di situ LSI didapatkan nilai sebesar minus 3,3217. Hal ini dikarenakan rendahnya kandungan Pb pada perairan tersebut sehingga tidak dapat terdeteksi atau di bawah batas deteksi AHS. Sedangkan kandungan Pb di situ gede yaitu sebesar 1,6087. Perbedaan kandungan logam berat Pb pada Kijing Taiwan di kedua perairan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor lingkungan. Contohnya adalah kondisi lingkungan dan kemampuan organisme dalam mentolerir logam berat pada saat mengabsorpsi, dan juga melalui proses ekskresi serta pengaturan secara fisiologis yang selanjutnya akan menentukan sifat akumulatif dalam jaringan organisme. Kandungan logam berat Pb yang terdapat pada daging kijing juga dapat disebabkan karena perairan tempat kijing tersebut hidup telah tercemar oleh logam berat Pb. Nah, logam berat Pb ini dapat berasal dari tanah, bebatuan, dari debu yang terjatuh ke air, dan juga dari pembuangan kendaraan. Selanjutnya, kandungan Cu pada situ LSI lebih tinggi dibandingkan pada situ gede, yaitu sebesar 4,1907. Sedangkan pada situ gede itu sebesar 3,4483. Kandungan logam berat Cu pada kedua perairan memiliki konsentrasi yang rendah atau masih di bawah baku mutu. Kandungan Cu di suatu perairan dapat berasal dari daerah industri yang berada di sekitar perairan tersebut. Nah, logam ini akan terserap oleh biota perairan secara berkelanjutan apabila keberadaannya dalam perairan selalu tersedia. Nah, terlebih lagi biota perairan Kijing ini mobilitasnya sangat rendah, jadi akan dapat cepat untuk terserap logam beratnya. Berikut merupakan tabel perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Nilai MY pada perairan situ gede lebih tinggi dibandingkan situ LSI, yaitu sebesar 0,23. Berdasarkan nilai MY pada kedua perairan, menunjukkan bahwa metabolisme Kijing Taiwan mampu meregulasi logam dari lingkungan yang masuk dan terakumulasi dalam tubuhnya, sehingga dapat menyimpan cadangan senyawa organik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Selanjutnya, nilai BCI pada kedua perairan memiliki nilai perbedaan sebesar 0,01. Dengan nilai BCI yang lebih tinggi pada perairan situ gede yaitu sebesar 0,57. Berdasarkan nilai BCI di kedua perairan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata. Hal ini berbanding lurus dengan kandungan logam berat Pb dan Cu yang rendah. Logam yang masuk ke dalam daging akan lebih lama disimpan di dalam daging sedemikian sehingga konsentrasi logam berat berbanding lurus dengan pertumbuhan kerang. Nah, nilai STI pada kedua perairan ini memiliki perbedaan sebesar 0,02 dengan nilai STI yang lebih tinggi pada perairan situ gede sebesar 0,16. Berdasarkan nilai STI didapatkan hasil yang cenderung lebih rendah. Menurut Endang dan Hadi 2015, logam berat yang ada di dalam tubuh biota sejalan dengan konsentrasi logam berat di lingkungannya. Berikut merupakan tabel nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada orang dewasa. Batas aman konsumsi logam berat Pb dalam 1 minggu dengan asumsi berat badan orang dewasa sebesar 50 kg adalah tidak melebihi 1,25 mg per minggu, sedangkan pada logam berat Cu tidak melebihi 175 mg per minggu. Nah, selanjutnya, nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada anak-anak. Batas aman konsumsi logam berat Pb dalam 1 minggu dengan asumsi berat badan anak-anak sebesar 15 kg adalah tidak melebihi 0,375 mg per minggu, sedangkan pada logam berat Cu tidak melebihi 52,5 mg per minggu. Menurut Hidayah et al. 2014, batasan maksimum harian ikan ditentukan dengan memilih nilai terkecil. Hal ini dikarenakan bahan makanan yang mengandung logam berat meskipun dalam kandungan sedikit, jika dikonsumsi secara terus-menerus akan terakumulasi dalam tubuh manusia dan cenderung bersifat toksik. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum 8 ini yaitu kandungan logam berat Pb dan logam berat Cu pada daging kijing Taiwan atau Anadontaudiana
di perairan Situ Gede masing-masing sebesar 1,6087 dan 3,4483. Kandungan logam berat Pb dan Cu pada perairan Situ LSI masing-masing sebesar minus 3,3217 dan 4,1907. Nilai minus pada kandungan logam berat Pb dikarenakan rendahnya kandungan Pb pada perairan tersebut, sehingga tidak terdeteksi atau di bawah batas deteksi AS. Selanjutnya, saran yang diberikan bagi praktikum selanjutnya adalah dilakukan analisis kandungan logam berat pada biota perairan yang berbeda sehingga dapat diketahui seberapa besar penyebaran kandungan logam berat yang sudah mencemari biota di perairan tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis kandungan logam berat dengan jenis logam berat yang bervariasi seperti Hg, Cd, Cr, dan lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.